Halo, Leo. Ya, Leo ya. Oke. Halo juga Crosswatcher, lagi memantau Leo. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Leo. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja kita lihat prediksi buat Leo. Leo ya. Untuk bulan November 2024. Oke. Leo November ya. Aku ngerasa sebenarnya ada hal-hal mumet banget di pikiranmu, ada hal-hal mumet banget di perasaanmu, atau ya sebenarnya kita manusia ada saja beban pikiran. Kita manusia ada aja beban hidup atau apapun lah. Tapi kamu ini berusaha tenang. Kamu berusaha tenang, berusaha mengendalikan emosi, ya berusaha mengendalikan perasaanmu gitu. Berusaha mengendalikan pikiran juga ya, supaya nggak terlalu overthinking, nggak terlalu banyak mikir, atau ya supaya nggak baperan, supaya nggak emosional menghadapi apapun, menghadapi siapapun, begitu. Jadi kalau ada hal-hal memancing emosimu, ingatlah untuk tenang, ya. Jangan lupa tenang, kalem, apa ya, anteng-anteng aja gitu. Aku rasanya, oke? Karena sebenarnya ada hal-hal atau banyak hal nggak usah dihadapi dengan emosi ya. Takutnya emosi buang-buang energi aja gitu. Jadi tenang dulu, pikirkan dulu, baru bertindak, baru mengambil keputusan ya. Oke? Alam semesta bersama kamu. Universe, semesta ini mendampingi kamu, menjagamu, melindungimu. Apalagi kalau kita tanam hal-hal yang baik ya. Kalau kita tanam hal-hal positif, kita akan menarik hal-hal positif. Itu harus diyakini, harus dipercayai gitu. Jadi ya, aku ngerasa kalau Leo yang positif ya energinya, Leo yang positif sikapnya, sifatnya, kelakuannya. Ya kalau positif gitu, semesta pasti berpihak sama kamu. Nanti keberuntungan bisa berpihak sama kamu. Kelimpahan bisa datang ke kamu. Kayak gitu. Oke? Kemudian ada nanti peristiwa-peristiwa bisa terjadi. Ini seperti men-trigger atau memacu ya. Sisi kekanak-kanakannya kita ya. Jadi sebenarnya kita bisa aja udah dewasa, kita bisa aja umur udah berapa, kita bisa aja ya sudah dewasa atau dilihat bijaksana. Tapi sebenarnya ada juga sisi kekanak-kanakannya kita ya. Ada sisi childishnya kita, ya terutama yang punya banyak trauma.
terutama yang punya banyak luka, entah luka-luka masa lalu, entah trauma, inner child masa lalu ya. Jadi hal-hal kayak gitu bisa terpancing sebenarnya, bisa muncul lagi. Kayak misalnya nanti ada orang memperlakukan kamu tidak adil. Nah, langsung ke-trigger tuh, langsung terpacu, langsung memicu ya, memicu sisi inner child kita. Kayak ya teringat aja di masa lalu saya pernah digituin, di masa lalu saya pernah diperlakukan tidak adil. Jadi sekarang terulang lagi begitu. Kan itu seperti trauma yang muncul lagi aku rasanya. Oke? Atau misalnya suatu saat ya kita disepelekan sama orang, suatu saat kita diremehkan. Itu men-trigger sebenarnya, memacu sisi emosional kita, sisi childish kita juga, inner child kita. Kayak ya aku pernah dulu disepelekan juga, aku pernah dibully, aku pernah diremehkan dulu. Jadi kayak teringat aja dengan hal-hal dulu-dulu, hal-hal masa lalu. Ya sekarang muncul lagi gitu. Masa di masa lalu aku diremehkan, sekarang diremehkan gitu. Masa dulu aku diperlakukan tidak adil, sekarang kok diperlakukan tidak adil lagi gitu. Kayak itu trauma yang muncul lagi gitu. Kayak itu ya men-trigger ego kita juga ya. Seperti nggak terima, nggak rela. Aku nggak mau digituin, aku nggak bisa diginiin. Aku harusnya diterima dengan baik. Aku harus divalidasi, aku harus diakui sebenarnya gitu. Ya sebenarnya apapun itu ekspektasi kita, dan ekspektasi itu ya itu harapan kita ya. Hati-hati dengan ekspektasi karena ya disitulah harus siap dengan rasa kecewa. Apalagi kalau ekspektasi itu sama manusia, kita berharap nih, kita ekspektasinya sama dia, sama keluarga, teman atau siapa. Ya berharapnya dia ingat kebaikan saya, berharapnya dia mengakui saya, memuji saya. Padahal di situ ya ekspektasi kita ya. Jadi jangan berlebihan ekspektasinya. Oke? Oke. Ada seseorang atau beberapa orang ingin memulai lagi ya sama kamu. Ada sih orang yang sebenarnya pengen ngobrol lagi sama Leo, pengen deket lagi sama Leo, atau ya pengen memulai lagi. Bisa nggak ya kita interaksi lagi? Bisa nggak kita kayak waktu itu ya? Soalnya sekarang terasa asing, sekarang terasa dingin gitu. Ada sih beberapa ya. Oke. Ini kalau tentang koneksi relasi hubungan, ada ya beberapa. Ya kondisinya tidak baik-baik aja karena terlalu banyak dramanya. Ada beberapa ini hubungan toksik juga, ada beberapa koneksi relasi yang belum jelas ya aku rasanya. Jadi sensi aja bawaannya. Sensi, baper, bawa perasaan. Kayak apa ya? Ya kalau ada hubungan, koneksi, relasi yang belum jelas, belum sesuai harapan, kan kita jadi baperan gitu ya. Ini ada kalian saling ada saling sensitif ya, saling emosional, saling beradu ego juga ada, beradu gengsi juga ada. Tapi orang ini memang baper banget sih sama kamu ya. Tapi bisa vice versa ini.
Bisa juga Leo ya. Apa Leo ini ya? Menaruh hati banget. Atau yang berkaitan sama Leo. Ini menaruh hati yang sangat dalam gitu. Ada ekspektasi harapan yang begitu dalam. Kayak apa ya? Saya suka loh sama kamu. Jadi saya berharap sama kamu begitu. Atau saya mencintaimu, saya berharap sama kamu, saya berharap kamu begini begitu dan sebagainya. Ya sedalam itu sih. Ini kalau ada hubungan relationship atau relasi dengan siapa aja ya, bisa juga relasimu sama keluarga, relasimu sama temen, relasimu sama seseorang atau hubungan dengan seseorang. Ini ada sangat sangat melelahkan ya. Ada merasa berat sih, berat mencintai kamu ya. Berat banget. Kenapa ya? Ada ngerasa sebenarnya suka gitu, suka ini sama Leo, cinta sama Leo, tapi rasanya berat. Beberapa insecure ya, merasa nggak layak aja, aku nggak pantas, aku siapalah. Aku bukan apa-apa. Atau gimana gitu, drama sih sebenarnya. Terus ada juga ngerasa ya berat menghadapi kamu ya, apalagi kalau ini ada ego yang besar, ada gengsi yang besar, atau ada halangan, ada rintangan yang besar. Jadi berat berjuang untuk kamu ya, berat banget ini. Ada merasa menderita banget. Bagaimana ya melanjutkan hubungan, bagaimana koneksi kita, relasi kita begitu. Sebenarnya suka sama kamu, pengennya dengan kamu. Oke? Tapi ini beberapa ada udah nggak tahan. Kalau nggak tahan, nggak kuat lagi, pengennya menyerah, putus asa. Gitu sih. Sepertinya ada yang capek ya di hubungan ini. Ada yang capek. Bisa juga Leo ini ya. Leo capek sama teman, atau Leo capek sama keluarga, atau Leo capek sama seseorang, atau ya seseorang capek sama Leo. Ada beberapa gitu, bisa vice versa ya, terbolak balik ya kan. Kemudian ya ada emosional yang bergejolak ya, bergejolak banget perasaan seseorang sama kamu tuh. Memang kalau ada hubungan sama Leo ya harus siap berapi-api ya. Kalau ada relasi, koneksi, hubungan sama Leo ya berapi-api, elemen api gitu. Oke. Aku ngerasa ini ada juga cinta bersegi-segi ya. Ada cinta bersegi-segi nih. Ada kayak koneksi, relasi, hubungan ya, ternyata di dalamnya ada orang lain. Di dalamnya ada pihak ketiga, keempat gitu. Atau ya tidak hanya kita, tidak hanya kita berdua gitu. Jadi berat ya. Mau maju bingung, mau mundur nggak mau gitu. Ada ya gitu, mau mundur nggak sanggup gitu, mau mundur nggak siap kehilangan, mau maju berat, gengsi juga gitu. Pengen diam kangen gitu kan, pengen bicara ogah. Ada seperti itu.
Oke. Kamu sepertinya ingin mengendalikan situasi. Kamu ingin mengendalikan keadaan, ya. Sebenarnya banyak drama di kehidupanmu. Banyak hal-hal tidak terduga ya di sekitarmu, di kehidupanmu gitu. Tapi kamu berusaha kendalikan situasi, terutama kendalikan diri sendiri, ya. Ini ada beberapa Leo sebenarnya tahu ada drama di situ, tapi pura-pura nggak tahu aja. Masa bodoh amat gitu. Ada beberapa tahu ya terjadi sesuatu di antara kita, tapi ya udah berusaha biasa aja. Itu sih. Ada yang jaga gengsi ya, jaga harga diri, jaga nama baik. Jadi ya gitu. Oke. Tapi sebenarnya kamu tertarik terhadap sesuatu ini. Kamu tertarik sebenarnya sama sesuatu atau seseorang. Ya, tapi kamu pintar menyembunyikannya. Kamu pintar merahasiakannya begitu. Oke. Kalau untuk kerjaan, impian, cita-cita yang diusahakan, termasuk keuangan ya, kamu harus optimis. Karena nanti ada sesuai harapan kamu, nanti ada sesuai dengan keinginanmu ya, entah itu keuangan atau yang kamu kerjakan. Ya semoga berhasil ya. Oke? Aku ngerasa kamu ini bisa bersinar ya, bisa lebih bersinar sih. Cuma kayak harus kendaliin diri ya, harus mengendalikan dirimu. Misalnya ya harus diuji mentalmu, harus diuji imanmu. Terus kamu tahan gak dengan godaan-godaan? Jangan sampai tergoda. Maksudnya kayak kalau mau berhasil, mau sukses, bersinar, ya kita harus di jalan yang benar ya. Kita harus di jalan yang positif sebenarnya. Tapi kalau kita negatif, neko-neko macem-macem, ya udah kayak gitu jadi bumerang ya. Itu yang berbahaya. Oke. Intinya sih yang kita tabur itu yang dituai. Kalau ditabur baik-baik, nanti dapat yang baik. Kalau ditabur buruk, ya dapat buruk. Ya begitulah hukum alam semesta ya. Oke. Begitu juga menghadapi orang-orang di sekitar kita. Kalau tidak mau hadapi orang-orang banyak drama, kita jangan banyak drama juga ya. Kalau pengen orang-orang di sekitarmu apa adanya, ya kamu apa adanya gitu. Semua sebab akibat sebenarnya ya, seperti cerminan banget. Jadi aku ngerasa energi yang kamu pancarkan itu yang dipantulkan, energi yang kamu pancarkan itu yang kamu terima, kayak gitu. Oke? Dan ya berusaha balance, berusaha stabil ya, stabilkan emosionalmu supaya stabil lah hal-hal yang lain, terutama finansial juga ya. Aku ngerasa sebenarnya finansial atau keuangan bisa aja bagus ke depannya, tapi ya kitanya harus kendaliin diri, harus kendalikan diri ya, mengelola finansial. Oke, sampai sini dulu Leo. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.